Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Darmawan, stambuk F221-18636. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah perkembangan arsitektur 2, yaitu perkembangan dari arsitektur modern awal sampai ke arsitektur postmodern. Kita masuk yang pertama, yaitu perkembangan arsitektur modern awal. Di sini saya akan membagi bagian. Yang pertama adalah hubungan dan sudut pandang sejarah, yang kedua adalah struktur, dan ketiga perkembangan arsitektur. Oke, kita masuk dalam hubungan dan sudut pandang sejarah. Modernisme timbul ketika revolusi industri pada tahun 1863 sampai 1960. Pada keadaan ini yang membawa perubahan dalam masyarakat yang akan mempengaruhi pola perubahan dalam masyarakat yang akan pengaruhi pola perubahan dalam arsitektur. Gagasan modernisme tumbuh dan berkembang pada abad ke-19 dan berkembang di Eropa Barat. Arsitektur modern adalah suatu istilah yang memberikan kepada sejumlah bangunan dengan gaya karakteristik yang mengutamakan kesederhanaan bentuk dan menghapus segala macam ornamen. Kita masuk dalam struktur. Bangunan bergaya arsitektur memiliki denah lantai yang jauh lebih terbuka dan minimnya keberadaan penyekat ruangan. Selain itu, ada juga banyaknya penggunaan kaca sebagai bukaan, sehingga rumah bergaya arsitektur modern berkesan sangat terbuka. Kita masuk ke dalam perkembangan arsitekturnya. Hampir semua bangunan inkonik bergaya arsitektur modern memiliki elemen garis yang sangat kuat, baik itu elemen garis horizontal pada denah atau fasad rumah atau bangunan, garis-garis menggelombang, lengkung, dan garis isometrik jarang ditemukan pada arsitektur modern. Kita masuk yang kedua adalah arsitektur Art Nouveau. Kita masuk dalam hubungan dan sudut pandang sejarah. Art Nouveau dalam arsitektur desain interior menggabungkan kembali gaya dari era Victorian. Meski desainer Art Nouveau memilih dan memodernisikan beberapa elemen abstrak dari gaya Rokoko seperti tekstur api dan kerang. Mereka juga menggunakan bentuk organik sebagai sumber inspirasi dan mengembangkan bentuk alami dari rumput laut dan serangga. Cara Art Nouveau berkembang pertama kali di Belgia dan menyebar di Eropa sampai ke Amerika dengan nama yang berbeda seperti Jugendstil di Jerman, Feuskens di Austria, dan Style Liberty di Italia, dan lain-lain. Kita masuk dalam struktur. Strukturnya yaitu dinamis dan mengalir dengan adanya garis-garis lengkung dan serasi. Tampilan lainnya menggambarkan penggunaan hiperbola dan hiperbola di jendela lengkung dan pintu. Kita masuk dalam perkembangannya. Art Nouveau adalah aliran style seni rupa modern yang marak pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Eropa daratan. Abad ke-20 merupakan lanjutan dari art monumen. Abad ke-20 merupakan masa subur bagi berbagai jenis seni rupa modern dan berkembang teknologi dan pengaruh-pengaruh budaya, dan juga didukung dengan industri kolonialisme, urbanisasi, dan revolusi industri. Kita masuk di arsitektur material beton. Sejarah dan hubungan sudut pandang sejarah. Pada awalnya arsitektur modern sekitar tahun 1970-an di Eropa dengan beberapa ciri khas, yaitu munculnya arsitektur bergaya romantik klasik atau lebih dikenal dengan aliran Heads klasik, adanya teori dari kata ideal dan berrekayasa teknologi sebenarnya, dan strukturnya yaitu menolak ornamen, bentuk mengikuti fungsi atau form, flows, dan function, menggunakan bahan material seperti besi, kaca, dan beton, dan dikendalikan oleh teknologi. Perkembangan arsitekturnya. Arsitektur modern adalah suatu istilah yang diberikan pada sejumlah bangunan dengan gaya karakteristik yang menggunakan karakteristik pertama muncul pada sekitar tahun 1900. Pada tahun 1940, gaya ini telah diperkuat dan dikendalikan oleh gaya internasional dan menjadi
penggunaan yang dominan untuk beberapa dekade dalam abad 20 ini. Kita masuk dalam perkembangan arsitektur rasionalisme atau vestigial. Hubungan dan sudut pandang sejarah. Arsitektur vestigial merupakan salah satu tren atau gaya arsitektur modern yang berkembang pada masa arsitektur modern, yaitu antara tahun 1920 sampai dengan 1930 sebelum Perang Dunia Kedua. Nama vestigial sendiri diambil dari nama sebuah majalah seni rupa di Belanda yang sangat terkenal pada masa itu. Struktur arsitektur vestigial yang pertama adalah menggunakan warna primer seperti warna biru, kuning, putih, dan hitam. Garis pembatas warna yang kontras. Komposisi adalah harmoni yang kontras. Vestigial munculnya bentuk yang dinamis. Arsitektur tidak pandang sebagai selubung bangunan yang mati, tetapi mencerminkan suatu ruang. Perkembangan arsitekturnya. Arsitektur rasionalisme adalah aliran yang memandang keindahan dari suatu bangunan tersebut. Aliran ini lebih memikirkan pemikiran yang logis, rasional, dan lebih menekankan dimensi dan waktu. Kita masuk kepada arsitektur Art Deco. Hubungan dan sudut pandang sejarah. Gerakan pada abad 20 termasuk konseptualisme, kubisme, modernisme, Art Nouveau, dan futurisme. Popularitasnya memuncak pada tahun 1920-an. Strukturnya yaitu yang pertama adalah adanya zigurat, bangunan dengan segi melengkung, atap bangunan yang datar, warna yang variatif, menonjol unsur abstrak. Kita masuk kepada perkembangan arsitekturnya. Gaya hias yang lahir pada Perang Dunia Kedua dan berakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Kita masuk pada arsitektur fungsionalisme. Hubungan dan sudut pandang sejarah. Pada tahun 1986, arsitektur Chicago Louis Sulira menciptakan flowing function. Namun pepatah ini tidak berhubungan dengan hubungan kontemporer tentang istilah fungsi sebagai utilitas suatu kebutuhan pengguna, melainkan berdasarkan pada mata fisika sebagai ekspresi organik dan dapat dipraprasangka sebagai makna takdir. Pada pertengahan tahun 1930, fungsionalisme mulai dibahas sebagai pendekatan estetika pada masalah integritas, desain, atau penggunaan. Selama 70 tahun, arsitektur Amerika mempengaruhi Philip Johnson berpendapat bahwa profesi itu tidak memiliki tanggung jawab secara profesional, dan ini merupakan pandangan saat ini. Strukturnya yaitu dalam penerapan konsep fungsionalisme atau rasionalisme mewujudkan bangunan yang bersih dan murni tanpa hiasan, sederhana tanpa komposisi bidang, kotak, balok, dan kubus, yaitu memandang bahwa seluruhnya merupakan kesatuan bentuk sehingga disebut arsitektur kubisme. Aliran yang menekan pada dimensi waktu dalam bangunan diwujudkan dengan menyatunya ruang luar dalam oleh jendela-jendela lebar, jarak antara kolom yang relatif lebar sehingga berkesinambungan satu sama lain. Perkembangan arsitekturnya. Perkembangan arsitektur fungsionalisme diwarnai anti pengulangan bentuk-bentuk lama dengan teknologi baru beton, bertulang, dan baja. Dan pada abad ke-20 terjadi perubahan besar, radikal, cepat, dan fungsioner dalam pola pikir. Sumalyo 1997 pada era pramodern yang dianggap arsitektur adalah bangunan gereja dan istana. Bangunan kedua tipe tersebut seperti perumahan tidak dianggap sebagai suatu arsitektur. Kita masuk yaitu arsitektur kubisme. Hubungan dan sudut pandang sejarah. Arsitektur kubisme adalah salah satu
Langgan modern yang muncul pada tahun 1907. Arsitektur kubisme adalah salah satu aliran atau langgan dalam seni rupa dari penyebaran bentuk-bentuk dalam secara geometris atau kotak-kotak. Arsitektur aliran kubisme muncul dan mulai berkembang pada tahun 1910 sampai 1914. Struktur, bentuk dan fungsi. Pada struktur harus melihat suatu kesatuan yang muncul terjadi dalam arsitektur kubisme. Bentuk dasarnya adalah bentuk-bentuk geometri atau platonic solid yang ditampilkan apa adanya. Komposisi unsur-unsur material dan ruang merupakan aspek yang paling dominan. Kita masuk dalam perkembangan arsitekturnya, di mana arsitektur kubisme dipilih dan diangkat sebagai penekanan desain pada bangunan, di mana arsitektur kubisme merupakan lagan yang tercipta dari seni, terutama seni rupa. Kita masuk dalam arsitektur metabolisme, hubungan dan sudut pandang sejarah. Metabolisme adalah gerakan modern yang berasal dari Jepang dan yang paling berpengaruh di tahun 1960. Tren ini kira-kira berakhir pada tahun 1950 hingga 1970 awal. Struktur dari arsitektur metabolisme yang pertama adalah bersifat utopis. Yang kedua adalah konsepnya terjadi karena latar belakang hitam dan selanjutnya berkembang berdasarkan pandangan ke masa depan yang lebih optimis dan berkomendasi ekologis, kultur dan teknologi berciri khas Jepang. Perkembangan arsitekturnya. Arsitektur metabolisme merupakan serangkai arsitektur Jepang pasca perang yang menyatukan ide-ide tentang megastruktur arsitektur dengan orang-orang dari pertumbuhan biologis organik. Kita masuk dalam arsitektur organik, hubungan dan sudut pandang sejarah. Arsitektur organik telah lama dan mulai populer pasca sebelum memasuki abad ke-21, tempatnya pada tahun 1920 bersamaan dengan datangnya era modern. Struktur terinspirasi dari bentuk alam, adanya unsur penulangan dan elastis, lentur dan mengikuti aliran, mengekspresikan konsep dan ide yang kuat. Perkembangan arsitekturnya. Arsitektur perancangan arsitektural yang menjadikan alam sebagai media implantasinya. Kita masuk pada arsitektur brutalisme, hubungan dan sudut pandang sejarah. Pada tahun 1950 sampai 1970 diilhami oleh arsitektur Swiss. Brutalisme memperoleh gaya dasar dari Inggris sepanjang abad ke-20. Struktur bentuknya geometris dan berulang, bentuknya unik dan menggunakan bahan material bekas yaitu dari beton, baja, kaca, dan batu-batuan kasar. Perkembangan arsitekturnya. Bangunan brutalisme pada umumnya dibentuk dengan bentuk blok skis, geometris dan bentuk penulangan, dan sering berulang bentuk tanpa adanya ornamen. Kita masuk dalam arsitektur monumentalisme, hubungan dan sudut pandang sejarah. Arsitektur brutalisme berasal dari seni rupa Mesir kuno dan kehidupan simbolis dalam bentuk kesederhanaan, kemudian mengalami perubahan menjadi wujud hiasan atau plumbing yang berkembang pada abad 19 sampai abad ke-20. Strukturnya. Bangunan fungsionalisme yang dianggap penting karena usia dan ukurannya. Yang kedua adalah berkesan kokoh, agung, rapi dan megah, bersifat polos dan sederhana, berfungsi sebagai ruang yang terpusat. Perkembangan arsitekturnya. Monumen adalah jenis bangunan yang dibuat untuk memperingati seseorang peristiwa yang dianggap penting oleh suatu kelompok sosial sebagai bangunan atau bagian atau peringatan kejadian pada masa lalu. Kita masuk yang terakhir, yaitu arsitektur postmodern. Hubungan dan sudut pandang sejarah. Perubahan mendasar
pada perubahan dunia arsitektur adalah saat ini hadirnya arsitektur modern. Arsitektur sampai abad ke-19 yang dianggap sebagai seni bangunan direnovasi pemikiran dari arsitektur yang muncul pada abad ke-18. Strukturnya yaitu berkonteks urban, bersifat representasional, bersifat brutal, dan bersifat akentik. Perkembangan arsitekturnya, postmodernisme adalah paham yang berkembang setelah era modern dan modernisme. Postmodern bukanlah sebuah atau paham tunggal sebuah arsitektur, namun justru menghargai teori-teori yang bertebaran dan sulit untuk mencari titik temu yang tunggal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.